besar kerajaannya, Saiful Muluk namanya, Ajam Saukat nama kerajaannya. Adapun raja ini telah berkawin dengan putri Sukandan Rum, tetapi oleh karena permaisurinya tidak beranak, ia berkawin dengan putri Sukanda. Bayang-bayang hatta berapa lamanya. Putri Sukanda, bayang-bayang pun beranak anak kembar yang diberi nama Makdam dan Makdim. Permaisuri takut kehilangan kasih sayang raja sama sekali, lalu berdoa meminta anaknya. Doanya dikabulkan. Hatta berapa lamanya, ia pun beranaklah seorang anak laki-laki yang terlalu baik rupanya. Anak itu ialah Jaya Lengkara. Adapun semasa Jaya Lengkara jadi itu, negeri pun terlalu makmur. Makanan murah dan banyak pedagang yang datang dan pergi. Segala ahli nujum, hulu balang, dan rakyat sekalian juga mengucap syukur kepada Allah. Kemudian raja menyuruh anak yang lainnya, Makdam dan Makdim, pergi bertanyakan nasib Jaya Lengkara pada seorang kadi. Kadi itu meramalkan bahwa Jaya Lengkara akan menjadi raja besar yang terlalu banyak sakti, dan segala raja-raja besar tiada yang dapat mengelawannya, dan segala margastua juga tunduk kepadanya dengan khidmat. Mendengar ramalan yang demikian, Makdam dan Makdim menjadi sakit hatinya. Mereka berdusta kepada ayahanda. Mereka dengan mengatakan, jika Jaya Lengkara ada di dalam negeri, negeri akan binasa, beras padi juga akan menjadi mahal. Raja termakan fitnah ini dan membuang Jaya Lengkara dengan bundanya dari negeri. Nagaguna menyelamatkan Jaya Lengkara. Bersama-sama mereka akan pergi ke negeri Peringi. Jaya Lengkara menewaskan seorang ajar-ajar dan memaksanya masuk Islam. Dengan bantuan Raja Jin yang sudah masuk Islam, ia membebaskan Makdam dan Makdim dari penjara. Ratna Kasina dan Ratna Dewi dikawinkan dengan Makdam. Bunga kumkuma putih juga sudah diperolehnya. Mangku bumi Mesir coba mengambil bunga itu dari Jaya Lengkara dan ditewaskan. Jaya Lengkara mengampuni dia bila mendengar sebab-sebab ia ingin mendapatkan bunga itu. Jaya Lengkara pergi ke Mesir dan memohon supaya putri Ratna Dewi dikawinkan dengan Makdim. Permohonannya diterima dengan baik oleh Raja Mesir. Bersama-sama dengan Ratna Kasina, Jaya Lengkara berangkat ke negeri Ajam Saukat dan menyembuhkan penyakit raja yang tak lain adalah ayahnya. Selang berapa lamanya Jaya Lengkara kembali ke hutan untuk mencari bundanya. Ratna Kasina menyusul tidak lama kemudian karena tidak tahan diganggu oleh Makdam dan Makdim yang sudah ke negeri Ajam Saukat. Karena berahi mereka akan putra Ratna Kasina, Makdam dan Makdim coba membunuh Jaya Lengkara. Naga guna menyelamatkan dan membawanya bersama-sama dengan putri Ratna Kasina ke negeri Madinah. Raja Madinah sangat bergembira. Jaya Lengkara dikawinkan dengan putri Ratna Kasina. Raja Madinah sendiri juga berkawin dengan Bunda Jaya Lengkara. Hatta berapa lamanya Jaya Lengkara pun menjadi raja negeri Madinah pun terlalu makmur dan besar kerajaannya. Segala raja besar pun menghantar upeti ke Madinah setiap tahun. Namanya Laila, dia hidup serba bercukupan, bahkan lebih. Suatu saat perusahaan ayahnya bangkrut sehingga membuat kehidupan Laila berubah drastis. Tidak hanya itu, Laila juga mengalami tekanan batin disebabkan ayahnya sudah berubah menjadi pemabuk dan pemain perempuan. Kedua orang tuanya pun sering bertengkar karena masalah ekonomi dan sikap ayahnya. Suatu hari Laila terjerumus dalam pergaulan yang salah tanpa disadari. Laila pun tidak tahu agama disebabkan kedua orang tuanya yang tidak mengajarinya. Lama-kelamaan Laila merasa risih dan bingung sendiri. Apa yang dia lakukan selama ini tidak ada manfaatnya dan mau membuat bangga kedua orang tuanya. Cukup kini dia dan orang tuanya dihina. Dalam hati berkata, mengapa saya harus melakukan hal ini? Apa bedanya saya dengan ayah? Saya harus berubah demi kedua orang tua saya. Akhirnya,
Laila pun berubah dengan memakai pakaian syar'i dan bergaul dengan teman-teman yang soleha. Laila pun menjadi seorang hafizah dan sekolah kedokteran dengan beasiswa. Cerpen, meskipun hijrah tidak mudah, tetapi Laila berusaha istiqomah meskipun badai menderu. Laila tetap semangat hingga tiba saatnya Laila menjadi dokter yang hafizah dermawan, membuat kedua orang tuanya tersadar dan bangga terhadap dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nabila Mariza dari kelas 10 IPS 3. Orang-orang pun bertanya apa kunci suksesnya. Laila menjawab, karena doa kedua orang tua saya. Seketika kedua orang tuanya terharu karena mereka tidak pernah peduli dengannya. Bukan cuma itu, mendoakannya pun tidak pernah. Akhirnya kedua orang tuanya minta maaf dan keluarga Laila pun menjadi seperti sedia kala. Pada teks hikayat nilai moral kasih sayang kepada seorang raja. Kebahasan pada teks hikayat konjungsi koordinatif. Permaisuri takut kehilangan suaminya. Dia pun berdosa dan meminta agar dikaruniai anaknya. Kata-kata arkais, contoh hatta berapa lamanya. Cerpen, tidak menggunakan kata-kata arkais. Nilai-nilai hikayat dan cerpen. Hikayat, nilai agama. Anak kembarnya tidak jujur kepada ayahnya. Ia malah memfitnah Jaya Lengkara. Cerpen, cukup gini, dia dan orang tuanya dihina. Nilai-nilai dalam teks hikayat yang pertama, nilai sosial. Raja Jin Islam menyelamatkan Makdam dan Makdim dari penjara. Yang kedua, nilai moral negatif. Mangkubumi Mesir mencoba mencuri bunga dari tangan Jaya. Kebahasan teks hikayat, yaitu konjungsi antar kalimat. Contohnya, mendengar ramalan yang demikian. Nilai dalam cerpen, yaitu nilai moral positif. Bergaul dengan teman-teman yang soleha. Lalu kebahasaan cerpen, menggunakan kalimat langsung. Nilai hikayat dan cerpen menjadi seseorang dokter hafizah dermawan. Nilai kebahasaan hikayat dan cerpen, konjungsi antar kalimat dalam kurung makna kesedihan meskipun hijrahnya tidak mudah. Nilai kebahasaan teks hikayat yaitu konjungsi antar kalimat makna sesudah. Ratna Kasina menyusul tidak lama kemudian. Nilai-nilai kebahasaan cerpen yaitu menggunakan kalimat langsung.